yang Chevening dan LPDP. Kali ini karena menjelang pemilu, harapannya kita tidak jengah gitu. Yang kita tonton di YouTube, di televisi itu kan sosok gitu ya. Kita bicara tentang nama, ada calon A, calon B, calon C gitu. Dan setiap hari diputar-putar terus begitu. Tetapi harapannya melalui diskusi pada sore hari ini, kita bicara tentang gagasan. Apa yang ingin kita bangun melalui diskusi kita menuju ke pemilu 2024. Dan harapannya diskusi-diskusi seperti ini akan kita buat terus-menerus. Nanti kita akan kolaborasi bersama KPU dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, pada sore hari ini saya akan memperkenalkan satu persatu narasumber yang sudah hadir. Yang paling kanan dari saya, beliau adalah dosen dari Universitas Atmajaya. Selamat datang Pak Bowo, Dr. Bowo, yang mengajar di Atmajaya dan saat ini menjabat sebagai Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian terkait dengan undangan kita bersama Bapak Kapolda DIY, Bapak Suwondo Nainggolan yang kebetulan hari ini sedang mendadak untuk tugas yang lebih penting ya Pak ya, untuk ke Jakarta, untuk kalau tidak salah kegiatan KTT ASEAN. Nah begitu. Dan diwakili oleh Bapak Syahruddin Nasution, kita beri tepuk tangan, Direktur Intel Polda DIY. Kemudian di sebelah kanan saya persis ini adalah Dr. Stefanus Handoko. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Yogyakarta. Begitu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ketiga narasumber. Berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Dr. R. Stefanus Christian Handoko, Skom MM, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY 2019-2024, Komisi A pada 2019 sampai 2022, dan sebagai Komisi D, anggota Komisi D dari 22 hingga 2024. Kesempatan kami berikan, silakan. Terima kasih, saya akan langsung aja. Saya dikasih waktu berapa? 15 menit atau 15 menit? Oke. Karena tadi seru sekali dengan Pak Nasution, saya akan melanjutkan. Jadi saya kebagian terkait dengan bagaimana bercerita terkait dengan peran anggota Dewan terkait dengan ONJ. Terutama apa yang sudah dilakukan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kalau kita ngelihat tadi dari Kapolda maupun dari Pak Bowo menyinggung terkait dengan kemajemukan, kemudian menyinggung terkait dengan kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta, saya akan mencoba menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda. Ketika kita bicara mengenai kemajemukan, mungkin kita bisa melihat kondisi saat ini yang sangat, menurut saya sangat luar biasa, karena ada pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi apapun itu, baik informasi positif maupun informasi yang negatif. Kalau kita ngelihat sekarang kondisinya di Indonesia, khususnya di Yogyakarta juga pemanfaatan teknologi sudah sangat luar biasa. Kalau berdasarkan data kita bisa melihat bahwa ada lebih dari 300 juta mobile connection. Artinya apa? Dengan jumlah penduduk yang hanya 270-an juta, tapi ternyata di Indonesia ada banyak sekali smartphone yang terkoneksi dengan internet, kemudian itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam hal. Jadi ini potensi yang sangat luar biasa ketika kita bicara mengenai kemajemukan, bicara mengenai wawasan kebangsaan. Jadi ada dua belah sisi, atau bisa menjadi hal yang baik ataupun menjadi hal yang buruk. Jadi ada potensi yang bisa muncul menuju kebaikan, tapi juga ada muncul peluang untuk menjadi suatu hal yang negatif terkait dengan kondisi digital landscape kita. 277, tapi kita bisa melihat bahwa data yang kita dapat bahwa ada sekitar 370 smartphone yang terkoneksi. Ini sangat luar biasa, potensinya sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita ngelihat di Indonesia ini yang menarik ini. Kita hidup 24 jam, tapi 8 jam lebihnya kita hidup di dalam ruang-ruang digital. Bahkan mungkin ada istilah ketika kita bangun pagi, yang dicari pertama kali bukan pasangan kita, tapi HP kita. Dan ternyata itu tercapture juga dengan data yang Bapak Ibu sekarang lihat, bahwa hampir 9 jam, artinya sepertiga hidup kita
kita isi dengan ruang-ruang digital. Dan ternyata kondisi semacam ini juga didorong gerakan-gerakan entah itu di luar negeri maupun di Indonesia sendiri, bahwa kita harus bersiap dengan revolusi industri. Revolusi industri ini mendorong semuanya. Jadi orang mau nggak mau bertransformasi digital. Kenapa saya menyoroti ini? Ternyata tadi yang disampaikan dari Pak Nasution dari Kapolda cerita bahwa muncul hoax, muncul fitnah, muncul gorengan-gorengan terkait dengan politik, terkait dengan isu apapun juga ternyata juga bermunculan dari sosial media. Kalau kita ngelihat tadi bahwa kondisi di Indonesia penduduknya sangat banyak yang terkoneksi. Bahkan kalau kita ngelihat sekarang generasi milenial nggak mungkin enggak. Itu sekarang kondisinya adalah terkoneksi dengan sosial media. Bayangkan dari 277 juta, 300 jutanya itu terkoneksi dengan smartphone ataupun device yang lain. Artinya apa? Ini potensi yang sangat luar biasa untuk bergerak ke arah yang macam-macam. Entah itu ke positif maupun ke negatif. Terkait dengan tema kita wawasan kebangsaan, saya berharap bahwa dengan pemanfaatan teknologi ini kita sama-sama untuk menyampaikan hal-hal yang positif. Bagaimana kita memerangi politik identitas. Kalau kita ngelihat di digital landscape-nya terkait dengan industri 4.0 mendorong transformasi, kita bisa melihat teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Ini hampir semua lini kehidupan kita sekarang terkoneksi dengan jaringan internet ataupun terkoneksi dengan teknologi. Mau belajar, mau belanja, bahkan dalam kehidupan politik kita terkoneksi, saling terkoneksi. Dan ini yang menjadi kecemasan kita, menjadi kecemasan teman-teman di DPRD beberapa waktu yang lalu. Makanya kita mencoba untuk mendorong adanya berbagai macam perda yang bisa memayungi ataupun bisa menjadi dasar bagi kita untuk menjaga daerah istimewa Yogyakarta tetap dalam koridor yang baik. Jadi yang pertama 2019 kita punya perda terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan kalau kita ngelihat memang sekarang eranya sudah bertransformasi. Banyak orang bilang, Pak, saya gaptek, Pak, saya tidak tahu tentang teknologi. Tapi kalau kita ngelihat di di survei yang dilakukan oleh Kominfo, daerah istimewa Yogyakarta termasuk daerah yang memiliki literasi digitalnya cukup baik. Nah, ini menjadi dua sisi yang mengkhawatirkan juga. Dari satu sisi akan dibanjiri informasi-informasi dan kemudahan-kemudahan terkait kita mencari informasi. Tapi di satu sisi juga nanti akan bermunculan informasi-informasi negatif yang juga dapat membingungkan masyarakat. Dan kalau kita melihat untuk khususnya Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, kita melihat bahwa sekarang ini sebenarnya wilayah kita, daerah istimewa Yogyakarta ini sudah masuk kepada generasi yang sudah berbeda. Masyarakat 5.0. Jadi artinya apa? Masyarakat yang sudah sangat erat dengan kehidupan ruang-ruang digital. Jadi kalau kita melihat di sini ataupun di luaran sana juga, semua orang sudah terkoneksi. Sudah biasa menggunakan smartphone untuk beraktivitas macam-macam. Dulu mungkin hanya kalangan tertentu saja yang menggunakan smartphone. Tapi kalau kita ngelihat remaja, generasi milenial, generasi Z, bahkan anak SD, SMP pun terkoneksi dengan smartphone. Jadi itu menjadi peluang dan tantangan bagi kita. Nah, bagaimana dengan kemajemukan yang ada di Yogyakarta dan kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, teman-teman? Jadi buat Bapak Ibu yang di sini, mungkin kita bisa masuk ke slide yang Yogyakarta terkait dengan kemajemukan. Kita bisa lihat bahwa di Yogyakarta miniaturnya Indonesia. Tadi disampaikan Pak Kapolda, kemudian disampaikan Pak Bowo juga, bahwa Indonesia ataupun Yogyakarta ini sangat majemuk. Kalau saya ngelihat dari sisi mahasiswa saja bisa kita ngelihat bahwa ada 350.000 mahasiswa dari luar Yogyakarta, luar daerah istimewa Yogyakarta yang berlatar belakang macam-macam. Suku bangsa, adat kebiasaan, agama, dan seterusnya. Ini menjadi Indonesia mini, teman-teman semua. Jadi Bapak Ibu semua, bahwa Yogyakarta tadi disampaikan menjadi barometer, betul. Karena di Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta, kita bisa melihat berbagai macam hal
terjadi di Yogyakarta karena latar belakang yang berbeda-beda. Dan kalau kita ngelihat suku, agama, ras, kebudayaan, adat istiadat ada di Yogyakarta. Ini menjadi hal yang menurut kita perlu kita sampaikan juga, bahwa kita punya pemahaman yang harus mencoba menjaga. Dengan adanya kemajemukan yang luar biasa, seharusnya kita tidak masuk ke dalam politik identitas. Jadi tadi disampaikan juga terkait dengan politik identitas, saya punya beberapa catatan terkait dengan jurnal-jurnal yang menyajikan kengerian tanda kutip ini. Jadi banyak sekali peneliti-peneliti di berbagai negara termasuk juga di Indonesia melihat bahwa penggunaan politik identitas berefek sangat luar biasa terhadap kehancuran suatu negara. Di Yugoslavia, kemudian di Sudan, di Venezuela, dan di beberapa negara lain juga ketika para politikusnya melakukan politik identitas, bukan hal yang menjadi kemajuan suatu negaranya, tapi kehancuran dari suatu negaranya. Dan kita melihat di Indonesia dengan kemajemukan yang sangat luar biasa, tadi saya sampaikan suku, ras, agama, kebudayaan, adat istiadat, itu bisa menjadi modal untuk dilakukannya politik identitas. Dan saya berharap ke depan, karena kita mendekati pemilu, Bapak Ibu semua yang ada di sini juga saling mengingatkan supaya tidak mendorong adanya politik identitas di masing-masing circle kita yang paling kecil. Jangan menyampaikan pilih si A karena agama, pilih si B karena suku, pilih si C karena kita sama-sama memiliki kepercayaan yang sama. Tapi kita berharap bahwa semangat kebersamaan, semangat keberagaman yang ditonjolkan, semangat untuk persatuan yang ditonjolkan. Karena potensi konflik, potensi kerusakan yang terjadi karena politik identitas yang kita tidak harapkan bersama. Kita berharap 2045 kita mencapai Indonesia Emas, Indonesia Maju. Tapi kalau kita mulai dari politik identitas untuk meraih kekuasaan, saya nggak yakin bahwa kita akan mencapai Indonesia Emas. Dan berbagai macam jurnal juga menyinggung sekarang bahwa sosial media ini yang paling parah. Sosial media menjadi ujung tombak untuk merusak, tanda kutip ini, merusak keberagaman. Karena di situ muncul isu-isu terkait dengan hoax, isu terkait dengan fitnah dan lain-lain. Dan kesulitan untuk melacak terkait dengan penggunaan akun-akun yang tidak terverifikasi. Jadi sosial media dan politik identitas memang menjadi momok buat pemilu di 2024. Dan kita melihat bahwa ke depan mudah-mudahan pemanfaatan sosial media tidak ke arah ke sana, tapi membangun ruang-ruang komunikasi yang lebih sehat. Jadi di DPRD maupun di pemerintahan kita juga kita sudah mendorong ke arah ke sana. Kita sudah memikirkan ke depan pemanfaatan teknologi bisa menjadi dua sisi, positif maupun negatif. Maka tadi disampaikan sama Pak Bowo juga bahwa di Yogyakarta kita punya yang namanya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Ini satu-satunya yang ada di Indonesia. Di wilayah lain kita belum pernah mendengar ataupun melihat adanya perda ini. Dan ini mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu media untuk menyampaikan terkait dengan wawasan kebangsaan. Tadi ada yang tanya, tadi Mas Irnas juga menyinggung, Pak, bagaimana dengan Yogyakarta yang sangat majemuk, mahasiswanya datang dari berbagai macam suku, apakah bisa didorong dengan adanya pemahaman terkait dengan budaya lokal? Sebenarnya beberapa waktu yang lalu Pak Gubernur bersama dengan Dewan Pendidikan juga mendorong terkait dengan rencana aksi pendidikan kejogjaan, keistimewaan. Nah, semacam itu. Di situ didorong terkait dengan pemahaman bagaimana bertingkah laku, bagaimana kita memahami budaya Yogyakarta dan seterusnya. Dan itu juga terkait dengan pemahaman-pemahaman terkait kemajemukan juga. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa bisa bersinergi, tidak hanya pemerintah tapi juga kampus, organisasi kemahasiswaan, organisasi partai politik, kemudian yang lain-lainnya juga
kuncinya terkait dengan bagaimana kita melawan politik identitas adalah kerjasama. Ini sudah time out, minta 1 menit. Jadi kerjasama dari semua pihak. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Jadi melawan politik identitas kita harus bekerja sama. Ada instansi, lembaga vertikal, kemudian pemerintah, perguruan tinggi, kemudian organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan semua pihak. Kita harus bersama-sama menyuarakan. Tadi saya sampaikan bahwa ada segitu besar potensi di sosial media yang bisa mendorong ke arah negatif maupun positif. Yuk rame-rame kita mengisi ruang-ruang digital dengan konten-konten yang positif, konten-konten yang menyejukkan, konten-konten yang bisa memberikan pencerahan. Jangan sampai lagi muncul ruang digital diisi dengan hoax, diisi dengan fitnah, diisi dengan kebencian dan seterusnya. Dan yang paling utama di set saya yang terakhir adalah bagaimana peran kita semua. Karena sekarang perkembangan teknologi sudah sangat tinggi, saya berharap mahasiswa, masyarakat secara luas juga memahami pemanfaatan sosial media, big data, kemudian perangkat-perangkat teknologi lain, supaya kita bisa sama-sama memerangi politik identitas yang mengarah kepada perpecahan di masyarakat. Jadi kita harus balik lagi juga, selain kita paham terkait dengan pemanfaatan teknologi, kita juga harus memahami, tadi disinggung juga terkait jati diri kita. Kita sebagai orang Indonesia yang memiliki pandangan yang beradab ketimuran, bukan berarti kita timur tengah, tapi kita punya peradaban Nusantara sendiri yang saling menghargai. Kenali jati diri, karena orang yang memahami jati diri pasti akan bergerak untuk tidak menyerang kelompok lain. Dan saya berharap karena di sini mayoritas juga mahasiswa menjadi aktivis, menjadi agen-agen perubahan yang mengisi ruang-ruang digital dengan konten-konten yang memerangi politik identitas. Dari saya itu aja, kita bisa diskusi, Mas. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Pak Stefanus Handoko. Baik, termin pertama kita buka 3 atau 4 pertanyaan. Silakan. Yang mau bertanya langsung maju ke depan karena kabelnya ada di depan. Silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan maju, Mas. Atau Pak. Silakan. Berikutnya. Ya, monggo, Pak. Silakan. Nama, instansi, kemudian pertanyaannya, silakan. Baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini adalah kesempatan yang menarik untuk saya menyampaikan pendapat. Saya Albinus Anwar Zudat, saya berasal dari Universitas Zanabara, semester 4. Karena mengingat tema kita pada sore hari ini adalah wawasan kebangsaan, saya mau mengulas satu kasus kebangsaan di Indonesia, yakni intoleransi, Pak. Jadi sebelum saya menyebutkan satu contoh kasus, saya ingin bertanya, bagaimana Bapak melihat terkait surat SK2 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dalam hal pembangunan rumah ibadah. Sementara itu diatur di dalam konstitusi kita. Kalau tidak salah pasal 28 tentang orang hak beragama dan mendirikan rumah ibadah. Bahkan menolak timnas Israel beberapa waktu lalu, itu kan gara-gara alasan konstitusi sepakat. Lalu bagaimana dengan rumah ibadah itu? Lalu kemudian menghadirkan surat keterangan 2 menteri, yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Mungkin itu, Pak. Sekian dan terima kasih. Berikutnya, monggo, Pak. Terima kasih, saya Adi dari Asmi Santa Maria, Yogyakarta. Jalan benar, Tegal Rejo. Mumpung ketemu Dr. Bowo dari anggota Dewan Pendidikan DIY dan juga Dr. Steph dari anggota DPRD DIY Komisi D. Berarti lingkupnya provinsi. Tentang CCU, Pak, CCU, Cross Cultural Understanding. Mungkin ini memang sudah harus digiatkan. Mungkin dari teman kita NTT tadi, Mas Ernest ya, itu mungkin salah satu solusi untuk itu adalah CCU itu, Cross Cultural Understanding. Kalau di tingkat internasional itu biasanya kan CCU itu budaya Amerika, Jepang, Arab. Biasanya 3 itu mewakili Asia, Eropa, sama di daerah Arab.
Tetapi Indonesia mungkin karena banyak suku berarti ada tantangan. Kira-kira yang menjadi perwakilan mungkin Sumatera satu, Kalimantan satu, Indonesia Timur satu, Jawa dipilih satu budaya untuk CCU ini di kurikulum kalau mungkin. Saya tidak tahu apakah Dr. Steph dan Dr. Bowo bisa mempunyai sedikit otoritas untuk membuat itu menjadi peraturan di DIY masuk kurikulum, atau paling tidak saya mengusulkan waktu orientasi siswa baru. Saya tidak tahu namanya sekarang apa. Kalau zaman saya dulu ospek ya. Sekarang namanya saya tidak tahu mengenai orientasi siswa baru. Paling tidak ada satu sesi tentang CCU itu. Mungkin, dan saya berharap dari CCU paling tidak bisa mengenal mengenai kepribadian-kepribadian yang selama ini distereotipkan dari suku yang berbeda. Itu, terima kasih. Baik, satu lagi, ada lagi? Monggo. Oke, dua dulu. Tadi terkait dengan pembangunan rumah ibadah atau keputusan dua menteri dan tadi CCU. Silakan. Saya langsung aja terkait dengan SKB, secara pribadi saya sangat tidak setuju terkait dengan aturan pendirian tempat ibadah. Karena kalau kita ngelihat sekarang lebih mudah sekali kita melihat bangunan-bangunan tempat hiburan dibandingkan tempat ibadah bagi saudara-saudara kita yang minoritas tanda kutip ya. Sebenarnya saya tidak suka menggunakan kata minoritas dan mayoritas seperti ada kubu yang direndahkan gitu. Tapi kalau kita melihat kondisi realnya, memang kita berharap di daerah istimewa Yogyakarta tidak lagi muncul kesulitan-kesulitan bagi saudara-saudara kita, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, mendirikan tempat ibadah. Secara politik saya sangat menentang terkait dengan SKB itu, Bapak. Buat teman-teman tadi yang juga bertanya. Kemudian terkait dengan CCU, Pak. Jadi saya sangat setuju juga bahwa di Yogyakarta sebagai miniaturnya Indonesia, seharusnya juga menjadi barometer bagaimana kita memahami kemajemukan. Jadi tidak hanya di tingkat universitas, tapi juga di tingkat yang lebih bawah. Jadi SD, SMP, SMA juga diberikan informasi terkait dengan kondisi real dari masyarakat kita yang majemuk. Jadi jangan sampai ada bahwa kita ini orang Jawa, orang Jogja punya pandangan yang sangat superior terhadap budaya dari saudara-saudara kita yang memang berasal dari wilayah yang lain yang kebetulan saat ini sedang ada di Yogyakarta. Dan ternyata suara-suara semacam itu, terbentuknya cross culture itu benar, Pak. Beberapa waktu belum lama, sekitar 3 minggu yang lalu, Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa ada pendidikan terkait dengan kejogjaan. Jadi bagaimana mengenalkan terkait dengan budaya Jogja. Jangan sampai tata nilai budaya Jogja. Jangan sampai orang yang berasal dari luar kemudian merasa shock karena budayanya berbeda dan kemudian menjadi timbul gesekan di tengah-tengah masyarakat. Dan saya berharap program-program kegiatan itu juga bisa terlaksana dengan baik. Dan saya kebetulan sekarang di komisi pendidikan, jadi saya akan mendorong bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan yang mendorong peningkatan pemahaman bahwa Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia yang sangat majemuk, ya mau nggak mau kita harus saling memahami. Jangan sampai memaksakan kehendak yang nantinya menjadi timbul perpecahan, Bapak. Jadi timbul anggapan bahwa karena di Jogja pun bisa didorong tanda kutip perpecahan semacam itu dengan model semacam itu, di tempat lain ditiru. Jadi pemaksaan-pemaksaan kehendak yang bertentangan dengan semangat Pancasila ditiru di tempat lain. Dan mudah-mudahan dari Jogja tidak ke arah ke sana. Jadi gerakan-gerakan politik identitas bahwa suatu golongan menjadi superior, kemudian menekan kelompok lain, muncul dari Yogyakarta, kemudian diamati, ditiru, dimodifikasi di tempat lain menjadi gerakan-gerakan yang sejenis. Itu sangat merusak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bergandengan tangan mengusahakan terkait dengan bagaimana pemahaman kemajemukan tersebut. Itu saja, monggo.
Baik, terima kasih Dr. Bowo dan Dr. Steve. Karena waktu kita terbatas, jadi untuk yang offline saya kira dicukupkan dulu ya. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak dari online. Perkenalkan, saya Mika Suendra dari komunitas Jadawam Samarinda, Kalimantan Timur. Izin bertanya, jika berbicara demokrasi, jika tujuan akhir dari semuanya adalah kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, mengapa jumlah partai di Indonesia begitu banyak setelah era reformasi, Pak? Mengapa bisa begitu? Apakah fungsi partai dulu dan sekarang masih sama? Kemudian apa manfaat positif dan negatifnya dari banyaknya partai ini? Dan bagaimana sikap dasar kita menghadapi ini, apalagi ada partai-partai yang berbau intoleran? Terima kasih, salam sehat. Jadi di negara kita nih setelah ada amandemen kemudian ada perubahan peraturan memang membuka peluang bagi kelompok, bagi organisasi ataupun individu mendirikan partai. Kemudian memang aturannya semacam itu. Jadi saat ini memang kita menghadapi kondisi bahwa di Indonesia akan memiliki banyak partai. Dan seperti sekarang kita lihat banyak sekali partai, baik itu nasionalis, moderat, bahkan yang berlabelkan agama. Jadi ke depan kita berharap bahwa akan semakin dewasa dalam berpolitik, dewasa dalam berdemokrasi. Memang idealnya Mas, idealnya bahwa di suatu negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, memang jumlah partainya juga tidak sebanyak seperti ini untuk menjaga kestabilan. Tapi kalau kita melihat kondisi masyarakat seperti saat ini, dengan berbagai macam pertimbangan berdasarkan latar belakang macam-macam, ya kita harus mengakomodir dulu, tanda kutip, bahwa kondisi demokrasi kita memang kita harus terus belajar untuk bisa mencapai ke titik yang ideal tersebut. Tapi sekarang ya memang yang paling memungkinkan ya Indonesia dengan jumlah partai yang seperti saat ini. Itu saja. Baik, terima kasih Dr. Bowo dan Dr. Steve. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kedua dokter narasumber kita ini. Karena waktu kita terbatas dan ini sudah pada akhir penghujung acara, maka kami dari Garda Institute mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini, akan kita dengarkan closing statement dari kedua narasumber kita ini terkait dengan pemilu, terkait dengan keterlibatan kita sebagai masyarakat, khususnya orang muda, apa yang perlu kita ambil peran dalam pemilu ke depan ini. Silakan. Karena kita mendekati pemilu 2024, kita berharap semua masyarakat berkolaborasi untuk membantu masyarakat kita mengisi ruang-ruang digital ataupun konvensional dengan gagasan yang mendorong kebersamaan, bukannya mengarah kepada politik identitas. Jadi setiap orang, setiap masyarakat yang ada di Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama bersama-sama untuk mencegah terjadinya politik identitas. Itu saja dari saya. Dan sebelumnya kita juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Bara telah menjadi moderator dalam seminar kali ini. Tak lupa kami, panitia, mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman yang udah hadir secara online maupun offline. Kita tepuk tangan dan kita beri penghargaan untuk diri kita masing-masing.